Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aminu, stambuk G501-20095, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Prodi Statistika, kelompok 4, asisten Kanabila Priyandini. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pengamatan transpirasi tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transpirasi. Transpirasi merupakan sebuah proses pengeluaran cairan, yaitu berupa uap air oleh jaringan tumbuhan di atas permukaan tanah melalui stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Pada proses transpirasi ini, bukan hanya uap air saja atau H2O yang dikeluarkan, melainkan ada gas karbon dioksida juga. Nah, adapun manfaat dari transpirasi yaitu membantu perpindahan air dari batang ke daun, mengatur temperatur dari daun pada tumbuhan, membantu dalam proses fotosintesis yaitu pada saat terbuka dan tertutupnya stomata, mengurangi air yang dikandung dalam tumbuhan secara berlebihan, dan yang terakhir membantu akar dalam menyerap air dan zat hara. Adapun alat dan bahan yang saya pakai, yang pertama ada tabung reaksi. Saya menggunakan tempat Kiko, ada wadah yang berisi air, dan mistar. Bahan yang saya pakai ada tumbuhan beniran, tanaman asoka, dan tanaman bunga pucuk merah. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerjanya. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam tabung reaksi setinggi 7 cm. Setelah itu, masukkan ketiga tanaman pada tabung reaksi tersebut. Setelah tanaman sudah masuk ke dalam tabung reaksi, lalu kita beri minyak pada tabung reaksi tersebut. Setelah itu kita amati selama 1 jam di bawah sinar matahari. Kita langsung saja ke lapangannya. Pada kurun waktu selama 1 jam, saya melakukan percobaan. Saya mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat volume pada setiap tabung karena beberapa faktor, dan juga keberhasilan tersebut saya dapat melihat perbedaan gelembung yang terjadi. Pada kurun waktu selama 1 jam, saya melakukan percobaan. Saya mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat volume pada setiap tabung karena beberapa faktor, dan juga keberhasilan tersebut saya dapat melihat perbedaan gelembung yang terjadi. Di sini saya dapat menyimpulkan pada proses transpirasi tanaman tersebut. Di sini saya tidak bisa melihat secara signifikan perbedaan volume yang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi intensitas cahaya.
Tanda terjadinya proses transpirasi yaitu bisa kita lihat adanya gelembung-gelembung yang terjadi. Adapun faktor internal, pada ketiga tanaman tersebut adanya perbedaan, yaitu pada tanaman yang pertama tanaman beniran. Pada tanaman ini terdapat daun yang kecil-kecil sehingga terdapat gelembung yang banyak. Pada tanaman yang kedua yaitu tanaman asoka, pada tanaman asoka ini terdapat daun yang menyirip sehingga terdapat gelembung yang banyak. Pada tanaman yang terakhir yaitu tanaman pucuk merah. Tanaman pucuk merah ini mempunyai lapisan lilin sehingga menghambat proses terjadinya transpirasi pada tanaman tersebut, sehingga terdapat gelembung yang sedikit. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.